Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam episode PKI Antu atau Nyata. Sekarang saya ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Silakan, Bu. Selamat malam. Iya. Pertama saya mau justru mengkomentari Panglima TNI yang berkomentar tadi tentang kebenaran dari cerita sejarah itu yang Bang Karni bilang kan ada yang nggak benernya gitu. Terus Panglima tadi bilang emang gue pikirin kan. Ya memang itu bukan wewenangnya Panglima TNI. Ini kewenangan dari penulis naskah film. Penulis naskah film macam-macam jenisnya kan, ada fiksi, ada sci-fi, ada roman, ada komedi, ada tragedi. Tapi kalau untuk film sejarah ini nggak bisa main-main. Maka itu tadi seperti yang diinformasikan oleh Ilham, itu jelas sekali suatu informasi bahwa film G30S PKI itu main-main, amburadul, dan juga saya berteman baik dengan Bang Arifin Senur. Kita teman main di tim Taman Ismail Marzuki, karena saya seniwati, beliau juga seniman teater kecil. Jadi waktu kita bicara-bicara tentang film itu di tim, gimana Bang Arifin, Mas Arifin saya sebutnya, ya tahu sendirilah Sukma bahwa ini adalah film pesanan, order dari rezim Orde Baru, dari rezim Soeharto. Jadi memang di dalam pembuatan itu ada rekayasa-rekayasa yang tidak akurat di dalam penulisan ceritanya. Bagaimana mungkin seperti urusan adegannya pemimpin PKI pada waktu itu tidak bisa ditanya-tanya. Sudah tidak bisa asal main tulis aja seperti merokok, ternyata kan tidak benar. Jadi itu suatu rekayasa, banyak sekali rekayasa yang tidak benar yang selalu dikontrol oleh tentara. Dan itu diceritakan oleh Mas Arifin dan juga ada anak buahnya di teater kecil. Iya begitu Mbak Sukma, bahwa sangat penuh kontrol ketat dari tentara. Seandainya adegan A, tapi tentara tidak suka dengan adegan yang seperti A, harus B. Ya harus, pesanannya duitnya dari tentara gitu loh. Jadi begitulah ya. Jadi saya mau nggak mau, pesanan yang punya uang sebagai produser. Jadi kalau untuk ditayangkan lagi, dilihat lagi, untuk apa sih? Generasi muda sudah nggak suka ya film yang kejem-kejem, yang keji-keji. Mereka suka yang bermutu, roman, komedi, menghibur, yang lebih berkualitas. Kalau film yang serem-serem gitu buat apa sudah menjadi catatan. G30S PKI itu suatu kejadian yang serem. Gitu loh. Untuk apa visual dilihat lagi? Kekejaman, kemudian cerita yang bohong-bohong, akal-akalan, rekayasa dari rezim Orde Baru. Jadi lebih baik saya sih setuju. Tadi saya bertanya dengan Mas Agus ini kan
putra dari pahlawan revolusi. Bapaknya adalah Jenderal Sutoyo almarhum. Jadi menurut beliau pun, untuk apa sih? Jadi saya setuju aja, saya sepakat. Oh, nggak ada rahasia antara kita. Jadi artinya pendapat beliau saya ambil peduli. Saya perhatikan bahwa ya betul juga kalau putra dari itu pahlawan revolusi itu berkomentar tidak nyaman. Untuk apa generasi muda tahu? Hanya sebagai catatan saja bahwa itu sesuatu peristiwa tragedi yang pahit, kelam untuk sejarah riwayat bangsa Indonesia ini. Dan itu catatan penting karena saya penulis cerita film. Untuk sejarah memang saya nggak main-main. Saya takut kalau bikin akal-akalan, bikin bohong-bohongan. Harus betul-betul yang teliti dan cermat. Nah, kemudian tentang adanya PKI itu ya. PKI kalau secara partai politik sejak 66 sudah bubar. Rambu-rambunya sudah terlarang. Jadi tidak mungkin lagi sebagai partai politik. Tapi adanya kader-kader komunis itu mungkin saja. Karena ideologi itu tidak bisa berakhir ya. Itu pelajaran yang saya dapat dari Bung Karno. Ideologi itu tidak bisa berhenti. Ada bahasa Jerman. Man tötet den Geist nicht. Jadi manusia bisa mati. Berapa mati? Tapi kalau ada yang hidup dan mengamalkan, mengajarkan dan diikuti, itu masih bisa ada kaderisasi. Seperti DITI ada berapa yang tewas, yang mati di dalam pemberontakan mereka, tapi tetap berjalan. Gitu loh, cita-cita negara Islam tetap berjalan. Jadi kader-kader komunis mungkin saja masih ada lah. Saya yakin bahwa ideologi itu belum bisa betul-betul tiada. Karena di dunia ini pun sudah terbukti ada negara-negara besar yang sukses di dalam suatu sistem sosialis atau komunis. Dulu Bolshevik menentang feudalisme Tsar karena terjadinya ketidakadilan, terjadinya kemiskinan yang tidak manusiawi. Itulah terjadi. Pada waktu itu dianggap suatu sistem yang lebih adil, lebih berperi kemanusiaan untuk keadilan, tidak hanya untuk kaum feodal, gitu. Kemudian pemikiran itu pun juga berkembang antara kaum buruh itu melawan kapitalis yang sangat menindas. Karena waktu zamannya Marx seperti di abad 18 itu kan memang belum ada keadilan. Contoh soal tidak ada organisasi buruh, tidak ada keadilan untuk bekerja tuh mesti berapa jam sih, upahnya berapa banyak sih. Dan atas perjuangan kaum buruh akhirnya ada ILO, kemudian keadilan semakin membaik, bahwa buruh itu jam kerjanya boleh sekian jam, kemudian upah minimum pun kan UMR ada,
Nah, itu adalah suatu upaya-upaya untuk lebih berkeadilan. Kalau adanya keinginan ya untuk ada lagi partai komunis, saya kira kader-kader komunis pun sudah trauma ya. Saya rasa mereka sudah merasakan traumatik yang berkepanjangan, dan suatu genocide itu betul-betul menimbulkan trauma yang lama gitu loh. Di bawah rezim Orde Baru yang menindas pun selalu terus menjaga agar selalu trauma. Jadi itu memang selama 32 tahun bangsa Indonesia, 30 tahunan lah. Saya menilai generasi muda ini traumatik dan nggak punya nyali. Malah kalau mau demo takut. Kalau mau berdiskusi 5 orang, 10 orang takut. Karena intel-intel di mana-mana. Bicara Soeharto jelek nggak boleh. Tangkep jeblos. Jadi betul-betul menjaga traumanya pandai Orde Baru itu. Orde militer itu sangat pandai memelihara rasa trauma itu. Sampai akhirnya ya karena sudah menua juga sih pemimpin Orde Baru itu 98 bisa dihentikan. Sekian dan terima kasih. Gitu. Belum terima kasih saya bicaranya. Terima kasih Orde Baru. Orde Baru selesai, dilengserkan kan gitu. Belum bicara saya belum selesai, tapi Orde Baru itu selesai di tahun 98 dengan lengsernya Soeharto. Oh iyalah, kurang lebih anak-anak muda kan juga PNI juga ikut berdemo melengserkan Presiden Soeharto, Pak Kiflan, supaya tahu. Ya, saya tahu dilengserkan oleh siapa. Nah, itu saya tahu juga bahwa pada kesimpulan akhir Bang Karni saya pernah kan memberikan. Ya. Ini kesimpulan akhir saya. Ya, bahwa Bang Karni boleh juga lagi. Boleh. Saya berikan. Makasih, Bu. Bahwa kesimpulan akhir saya akan tragedi 65 itu adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Soeharto yang pemimpin Dewan Jenderal itu. Tapi ada suatu kesalahan yang dicatat sekali ketelitiannya oleh pemimpin NU pada waktu itu, bahwa ada kesalahan PKI, yaitu di tanggal 2 Oktober kalau tidak keliru, CCPKI itu ada suatu pernyataan memberikan dukungan kepada G30S. Nah, itulah kekeliruannya yang dimana pula analisa Bung Karno di Nawaksara ada 3 sebab, dan salah satunya 3 sebab itu adalah pandainya ya piawainya Nekolim membuat kudeta itu. Nekolim ahli, mereka ahlinya. Kita nggak tahu urusan bagaimana melakukan kudeta, kita buta huruf, kita baru tahu belajar. Dan Nekolim, yaitu negara-negara maju, terutama Amerika, itu pandai sekali. Dengan intelijennya mereka sangat pandai membuat kudeta di negara-negara Asia